Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali lagi dengan saya Irwan di channel Kodair. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem komputer dan pemrograman gitu ya. Oke, untuk itu langsung kita mulai. Sistem komputer. Jadi apa itu sistem komputer? Namun sebelum masuk ke definisinya, saya akan menjelaskan atau mendefinisikan secara singkat mengenai sistem itu apa, lalu komputer itu apa. Nah, sistem itu secara sederhana merupakan kumpulan elemen atau bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu komputer sendiri asal katanya merupakan berasal dari kata bahasa Latin ya. Itu compute, artinya menghitung. Nah, itu definisi dari sistem dan komputer. Lalu sistem komputer sendiri apa? Di sini dijelaskan sistem komputer merupakan kombinasi komponen yang dipakai untuk memproses data menggunakan komputer. Nah, komponennya itu ialah komponen software dan komponen hardware. Contohnya komponen di software itu ada sistem operasi, misalkan ada Windows, bisa Windows ya, bisa macOS, dan sistem operasi lainnya, atau misalkan di Office, Word, Excel dan lainnya. Nah, itu merupakan contoh softwarenya. Lalu untuk contoh hardwarenya, hardware itu kan sesuatu yang bisa dilihat secara fisik ya. Dimana di sini contohnya ada monitor, keyboard, mouse, speaker dan lain-lain gitu ya. Itu merupakan dari sistem komputer. Lalu di dalam sistem komputer ada 3 hal penting, yaitu ada input, proses, dan output. Input itu masukan, processing itu pemrosesan, dan output itu keluaran. Nah, input itu berupa data. Datanya berupa teks, angka, suara, gambar, video, citra, atau lainnya gitu. Nah, data itu dilakukan input, kemudian dilakukan proses, kemudian keluarlah output gitu ya. Nah, ini 3 hal penting dalam sistem komputer. Selanjutnya ada istilah program, aplikasi, pemrograman dan pemrograman gitu ya. Di sini dijelaskan program itu merupakan hasil karya berupa serangkaian instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk menginstruksikan komputer melakukan tugas tertentu gitu ya. Jadi program itu merupakan hasil yang diciptakan oleh programmer lah ibaratnya. Programmer membuat kode menghasilkan program. Lalu program itu dipakai oleh user. Nah, si user itu menyebutnya yaitu aplikasi. Jadi sebenarnya program dan aplikasi itu sama aja ya, perangkat lunak, cuman beda persepsi aja. Ketika di sisi programmer itu dinamakan program, ketika di sisi pemakai itu dinamakan aplikasi. Nah, itu istilah program dan aplikasi. Kemudian si pemrogram itu orang yang menulis kode-kode program. Selanjutnya pemrograman. Jadi mengacu pada bahasa pemrograman yang digunakan oleh seorang pemrogram untuk menulis kode yang akan dieksekusi oleh komputer. Nah, ini merupakan istilah program, aplikasi, pemrogram, dan pemrograman. Lalu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman? Dikatakan bahasa pemrograman itu merupakan set aturan atau sintaksis yang digunakan oleh manusia untuk menulis kode yang bisa dimengerti oleh komputer. Jadi bahasa pemrograman itu sintaksis atau aturan yang digunakan oleh manusia agar dimengerti oleh komputer gitu ya. Lalu apa sih dasar yang terciptanya sebuah bahasa pemrograman gitu ya? Nah, di sini ada runtutannya. Pertama, komputer itu bekerja atas dasar kode 0 dan 1 atau kode biner. Nah, atas dasar itu tercipta bahasa pemrograman yang berbasis kode biner 0 dan 1 tadi, atau dinamakan bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini ketika membuat program, dia memakan waktu. Maka muncullah bahasa rakitan untuk memudahkan membuat program. Nah, kenapa dikatakan memakan waktu? Saya ambil contoh di dalam gambar sini. Sekarang di sini kan ada instruksi dalam bahasa mesin. Nah, instruksinya itu hanya ada angka 0 dan 1 saja, kayak gini contohnya. 011 0 0010. Nah, ini dinamakan kode biner. Kemudian bahasa rakitan itu kenapa muncul?
Ya itu tadi, karena bahasa instruksi bahasa mesin itu kan terlalu makan waktu lama dan membosankan karena bentuknya kode biner 01 dan 01 gitu ya. Nah, bahasa rakit muncul untuk lebih memudahkan dalam membuat program, yaitu berupa instruksi yang seperti dilihat di gambar ini, yaitu add A B gitu ya. Ini instruksinya gitu. Itu merupakan contoh perbandingan antara bahasa mesin dan bahasa rakitan. Nah, bahasa mesin pun karena masih orientasinya dengan lebih ke mesin bukan ke manusia, maka si pemrogram atau si programmer harus paham dengan hal mengenai mesin. Nah, tentu itu agak sedikit berat ya. Maka dari kelemahan tersebut muncullah bahasa tingkat tinggi atau high level, yaitu ada C++, Java, Python dan lain-lain. Contohnya di sini ya. Jadi bahasa high level tinggi, semakin bahasanya tinggi maka semakin dimengerti oleh manusia. Jadi nggak cuman di mesin komputer. Kalau bahasa mesin kan lebih tadi kode biner dan assembly atau bahasa rakit itu lebih ke orientasinya lebih ke mesin ya. Nah, semakin bahasanya tinggi maka bahasanya itu semakin mudah dimengerti oleh manusia. Dan ini contoh dari bahasa level tertinggi, yaitu ada C, Python, Java, Go, PHP dan lain-lainnya. Itu merupakan bahasan tentang bahasa pemrograman. Untuk materi ini saya kira cukup sampai di sini. Tentu masih banyak kekurangan karena saya masih belajar juga. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya dalam pembahasan materi ini. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan komentar di bawah. Saya dengan senang hati akan menjawabnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.